Ada satu fenomena psikologis yang semakin terasa normal, tapi jarang benar-benar dipahami secara kritis. Fear of missing out atau FOMO. Ia sering disederhanakan sebagai rasa takut ketinggalan tren, ketinggalan momen, atau ketinggalan pengalaman menyenangkan orang lain. Tapi, jika ditelusuri lebih dalam, FOMO bukan sekedar kecemasan sosial ringan. Ia berkaitan dengan struktur psikologis manusia modern yang hidup dalam kondisi hiperketerhubungan sekaligus ketidakpastian eksistensial. Secara konseptual, FOMO muncul dari kombinasi dua kebutuhan dasar manusia, kebutuhan akan keterhubungan sosial dan kebutuhan akan makna personal. Manusia ingin merasa menjadi bagian dari sesuatu yang bernilai. Kita ingin hidup terasa signifikan, relevan, dan tidak sia-sia. Masalahnya, di era digital, persepsi tentang apa yang bernilai tidak lagi dibentuk oleh pengalaman langsung, melainkan oleh paparan terus-menerus terhadap kehidupan orang lain. Media sosial menciptakan kondisi di mana individu tidak hanya menjalani hidup, tetapi juga mengamati ribuan versi kehidupan lain secara simultan. Kita melihat perjalanan karier orang lain, relasi romantis orang lain, pencapaian akademik, gaya hidup, pertemanan, hingga kebahagiaan yang tampak autentik. Paparan ini menghasilkan apa yang dalam psikologi sosial disebut upward social comparison, kecenderungan membandingkan diri dengan orang yang tampak lebih berhasil atau lebih bahagia. Perbandingan ini jarang disadari sebagai konstruksi visual yang selektif. Yang terlihat adalah highlight, bukan keseluruhan realitas. Di titik ini, FOMO bekerja sebagai pengalaman afektif yang kompleks. Ia bukan hanya rasa iri atau cemburu, melainkan kecemasan eksistensial bahwa hidup kita mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita mulai mempertanyakan pilihan yang telah diambil. Apakah karier yang dipilih tepat? Apakah relasi yang dijalani cukup bermakna? Apakah waktu yang dihabiskan produktif? Atau apakah hidup kita terlalu biasa dibandingkan orang lain? FOMO menggeser fokus dari pengalaman internal menuju evaluasi eksternal. Secara kognitif, FOMO berkaitan dengan bias persepsi terhadap kemungkinan alternatif. Individu membayangkan bahwa di luar pilihan yang diambil selalu ada pengalaman yang lebih baik. Setiap keputusan terasa seperti kehilangan kemungkinan lain. Fenomena ini selaras dengan konsep opportunity cost dalam psikologi keputusan. Kesadaran bahwa memilih satu jalur berarti melepaskan jalur lain. Dalam konteks modern yang menawarkan hampir tak terbatas pilihan, kesadaran ini menjadi sumber kecemasan kronis. Ironisnya, semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin sulit individu merasa puas. FOMO tidak hanya muncul ketika kita tidak melakukan sesuatu, tetapi juga ketika kita sedang melakukannya. Bahkan di tengah aktivitas yang menyenangkan, ada pikiran laten bahwa mungkin ada pengalaman lain yang lebih berharga di tempat lain. Hal ini menciptakan pengalaman kehadiran yang terfragmentasi. Kita berada di satu momen secara fisik, tetapi secara mental memikirkan momen lain yang tidak kita jalani. Dimensi emosional FOMO sering diwarnai oleh rasa gelisah yang halus namun persisten. Bukan kecemasan yang intens, tetapi ketidaktenangan yang terus-menerus. Ada dorongan untuk memeriksa, memastikan, dan tetap terhubung agar tidak kehilangan informasi atau pengalaman yang dianggap penting. Perilaku ini memperkuat siklus FOMO. Semakin sering kita memantau kehidupan orang lain, semakin banyak bukti yang memperkuat persepsi bahwa kita tertinggal. Namun FOMO tidak sepenuhnya irasional. Ia mencerminkan realitas sosial bahwa partisipasi dalam pengalaman kolektif memang memiliki nilai psikologis. Menjadi bagian dari percakapan, tren, atau komunitas memberi rasa keterhubungan dan identitas sosial. Masalahnya muncul ketika nilai pengalaman ditentukan bukan oleh makna personal, melainkan oleh visibilitas sosial. Kita mulai mengevaluasi hidup berdasarkan seberapa layak dibagikan, bukan seberapa bermakna dirasakan. Dari perspektif eksistensial, FOMO berkaitan dengan kesadaran akan keterbatasan hidup. Waktu manusia terbatas dan tidak mungkin menjalani semua kemungkinan. Kesadaran ini secara inheran melahirkan kehilangan. Setiap pilihan mengandung penyesalan potensial terhadap pilihan yang tidak diambil. Dalam masyarakat yang menekankan optimalisasi diri dan pengalaman maksimal, kesadaran akan keterbatasan ini terasa seperti kegagalan personal, bukan kondisi manusiawi yang universal. FOMO juga mencerminkan krisis orientasi nilai. Ketika individu tidak memiliki kerangka nilai internal yang kuat, evaluasi hidup menjadi bergantung pada indikator eksternal. Tanpa kompas personal, perbandingan sosial menjadi referensi utama. Akibatnya, individu mudah merasa hidupnya kurang bahkan ketika secara objektif tidak ada kekurangan signifikan. Kekosongan nilai internal membuat setiap paparan keberhasilan orang lain terasa seperti bukti ketertinggalan diri.
Di sisi lain, ada dimensi performatif yang memperparah fenomena ini. Individu yang mengalami FOMO sering sekaligus menjadi produsen konten yang memicu FOMO orang lain. Kita membagikan momen terbaik, menyembunyikan kebosanan, dan menampilkan versi hidup yang lebih menarik. Siklus ini menciptakan ekosistem sosial di mana semua orang merasa tertinggal, sementara semua orang juga berkontribusi pada ilusi pengalaman kolektif. Pendekatan kritis terhadap FOMO tidak berarti menolak keterhubungan sosial atau pengalaman baru, tetapi mempertanyakan asumsi bahwa nilai hidup harus diukur melalui kelimpahan pengalaman. Hidup yang bermakna tidak selalu identik dengan hidup yang penuh aktivitas. Ada dimensi kedalaman yang sering terabaikan ketika fokus utama adalah variasi dan visibilitas. Pengalaman yang sederhana, berpulang atau tidak spektakuler, tetap dapat memiliki makna eksistensial yang kuat. Pada akhirnya, FOMO mengungkap paradoks manusia modern. Kita memiliki akses terhadap lebih banyak pengalaman daripada generasi sebelumnya, namun juga sering merasa kurang menjalani hidup. Akses yang luas tidak otomatis menghasilkan kepuasan. Tanpa refleksi nilai dan kehadiran penuh dalam pengalaman, kelimpahan justru dapat memperkuat rasa kehilangan. Mungkin pertanyaan yang lebih relevan bukan bagaimana menghilangkan FOMO sepenuhnya, tetapi bagaimana merekonstruksi relasi kita dengan kemungkinan yang tidak dijalani. Menerima bahwa kehilangan adalah bagian inheran dari memilih, bahwa hidup yang utuh tidak berarti hidup yang mencakup semua pengalaman, dan bahwa makna tidak selalu ditemukan dalam banyaknya hal yang dilakukan, tetapi dalam kedalaman keterlibatan pada apa yang dipilih. Dalam kesadaran itu, FOMO perlahan berubah fungsi. Ia tidak lagi sekedar kecemasan tentang ketertinggalan, tetapi pengingat tentang keterbatasan manusia dan pentingnya orientasi nilai personal. Kita tidak mungkin hadir di semua tempat, menjalani semua kemungkinan, atau menjadi semua kemungkinan. Namun justru dalam keterbatasan itu, pilihan memperoleh bobot makna. Hidup tidak menjadi berharga karena kita mengalami segalanya, tetapi karena kita benar-benar hadir dalam sebagian kecil pengalaman yang kita pilih untuk jalani.